Ya dibilang nggak berguna, ya berguna tapi kan memasukkan benda dan kapas itu kan ada serabut-serabutnya. Nanti ketika dikeluarin sebagian serabut itu bisa tertinggal dan jadi mengganggu fungsi telinga kan. Oh oke. Jadi gunakanlah kop penutup telinga gitu ya, seperti Ya yang kan para banyak tuh penembak yang pakai ya. ya atau kalau nggak pakai yang buat orang berenang tuh boleh juga. Oh oke. Kayak yang biasa buat nutup ya biar nggak masuk Iya, air ya. Itu bisa digunakan bisa. artinya. Tapi apakah tinnitus ini bisa menyebabkan rasa sakit, terutama di area telinga itu sendiri? Nah, kalau yang tadi disertai dengan demam, keluarnya cairan dari telinga, disertai dengan nyeri, jangan-jangan penyebabnya adalah sesuatu yang terjadi di dalam telinga. Jadi bisa terjadi karena infeksi atau karena ada sumbatan atau tekanan di dalam telinga yang meningkat gitu. Itu terjadinya macam-macam, bisa kalau infeksi bisa karena kuman, bisa karena virus. Kalau tekanannya meningkat bisa aja mungkin karena reaksi alergi gitu. Dan itu ada yang disertai nyeri, ada yang tidak. Tapi kalau tinnitusnya itu tidak disertai gejala yang lainnya, cuman berdenging doang, sesekali muncul, entar hilang gitu. Itu biasanya cuman karena mungkin kelamaan pakai earphone, Oh, itu bisa kelamaan ya? pakai headset Iya, bisa, iya. atau misalnya habis pulang dari nonton konser atau pulang dari tempat kerja yang ada suara keras tapi Iya. dia nggak make APD. Kan banyak nih karyawan-karyawan yang bandel ya. Iya. Orang Indonesia kan katanya sakti gitu ya kalau disuruh pakai alat pelindung diri. Ih ribet Gerah ya. panas lengket betul. apa gitu. Iya, Jadi iya. nggak mau lah, orang nggak apa-apa gitu. Nah itu. Oke, Dok, ini juga terjadi di beberapa kasus, terutama untuk orang-orang yang mungkin bekerja tadi ya, bisa juga di tempat yang meledakkan Iya, kembang bisa. api gitu, ataupun mereka yang ada di medan perang, misalnya mendengar bom ledakan. Iya. Ini seringkali ketika habis mendengar suara yang begitu keras, seringkali ada dengingan yang cukup lama di telinga. Apakah ini juga termasuk ke tinnitus tersebut? Termasuk. Termasuk. Itu Artinya tinnitus yang durasinya. akut. Oh, yang akut ya. Tinnitus ada akut, ada kronis. Oke, tapi seberapa lama sebenarnya dengingan pada telinga itu bisa bertahan? Apakah bisa sampai 1 jam? Tergantung. Kalau yang kronis ya setiap hari. Nggak berhenti artinya? Nggak berhenti. Dan Oh, itu sebabnya orang-orang yang menderita tinnitus kronis itu seringkali dua arah ya, mengalami depresi, mengalami kecemasan, dan sebaliknya orang yang stres dan kecemasan seringkali ambangnya untuk kena tinnitus tuh, kemungkinan dia kena tinnitus lebih besar. Jadi bolak-balik dua arah gitu. Oke, tapi Dok, ini untuk kasus tadi, misalnya kita habis main bentar lagi kan tahun baru nih, biasa banyak yang kembang api ngeledakin, kan banyak tuh yang dipegang pakai tangan. Itu kan ledakannya sebenarnya cukup keras tuh. Ya. Dar, dan seringkali begitu beres tuh suka nging gitu di telinga. Apa sebenarnya yang bisa kita lakukan pertama kali untuk menghilangkan dengingan tersebut? Ketika kita menyadari bahwa kita akan terekspos dengan suara yang keras, entah tadi ya mau main kembang api, bukan berarti Dokter Santi nyaranin main kembang api ya. Kalau boleh jangan main kembang api gitu kan. Tapi ketika kita akan berada di tempat mungkin Disneyland itu kan banyak kembang api, betul. akan ada suara keras, atau mungkin tempat konser gitu akan ada suara keras, atau mungkin sekedar pengen kondangan. Oh iya betul. Kan horek. Sound horek. Sound horek itu kan astaga naga gitu ya. Makin gede makin boom gitu. Iya, RT tuh denger semua gitu kan. Sekampung. Nah itu pakai pelindung telinga. Oke, pelindung telinga ini juga menarik untuk dibahas, Dok. Sekedar biasa banyak orang disumbat aja deh pakai kapas. Cukup nggak sih, Dok? Atau sebenarnya harus ada spesifikasi tertentu untuk melindungi? Lebih baik pakai alat sumbat telinga yang lebih proper daripada cuma sekedar kapas. Oke. Karena kapas kan dia serabutnya tidak compact sehingga tidak menghalangi banyak suara masuk ke dalam telinga. Walaupun ya dibilang nggak berguna, ya berguna tapi kan memasukkan benda dan kapas itu kan ada serabut-serabutnya. Nanti ketika dikeluarin sebagian serabut itu bisa tertinggal dan jadi mengganggu fungsi telinga kan. Oh oke. Jadi gunakanlah kop penutup telinga gitu ya, seperti yang kan para banyak penembak tuh yang pakai ya. Iya, atau kalau nggak pakai yang buat orang berenang tuh boleh Oh juga. oke. Kayak yang biasa buat nutup ya biar nggak masuk air ya. Itu bisa digunakan artinya. Nah, Dok,
ini juga penasaran, seberapa parah sih sebenarnya tinnitus ini bisa berdampak pada tubuh kita? Apakah bisa menyebabkan misalnya sampai kejang-kejang mungkin atau sampai demam tinggi? Seberapa parah sebenarnya? Sebenarnya tingkat keparahannya itu tergantung penyebabnya. Oke. Jadi kalau penyebabnya itu sesuatu yang, contoh telinganya itu disertai dengan berdengingnya, disertai dengan rasa nyeri, terus disertai dengan batuk, pilek, demam. Jangan-jangan itu ada infeksi telinga tengah yang menjalar ke THT gitu. Nah, sehingga bisa jadi itu merupakan keadaan emergensi di mana harus dilakukan sesuatu lah di telinganya, entah dibuat drainase, entah diberikan antibiotik gitu untuk melindungi gendang telinganya. Tapi kalau seandainya kasusnya cuma dia habis pulang dari konser terus berdenging gitu kan, itu biasanya dia akan hilang dengan sendirinya. Oke. Jadi relatif tidak berbahaya. Oke. Dok, tadi kan disebutkan sebenarnya tinnitus ini dari bahasa Latin yang memang artinya ini adalah ringing the bell, artinya ada bunyi-bunyian. Tadi Dokter Santia sempat ngomong ada batuk pilek juga yang bisa berpengaruh terhadap itu. Biasa Hans ini kalau batuk pileknya lama suka ke telinga juga, tapi nggak berdenging dok, sakit aja, cuman ngerasa sakit. Apakah itu juga termasuk tinnitus atau tinnitus ini harus berbunyi? Harus ada suara, sensasi harus ada bunyi suara, yang tidak didengar oleh orang lain. Tapi kalau sensasi bunyinya didengar oleh orang lain, jangan-jangan ada dering telepon gitu kan? Atau yang berdering telepon ya? Atau ternyata alarm gereja, kebakaran. Oh ya, gereja lonceng ya? Ya kan? Atau ternyata mak kita lagi marah-marah, gitu kan? Oh, itu juga pakai kop sih biasanya ya? Ayo ngaku. Oke, tapi dok, sebelum kita nanti harus break kembali, mungkin ada yang perlu diketahui nih untuk sahabat Sonora agar bisa terhindar dari tinnitus ini. Karena tinnitus itu seringkali berbarengan dengan penurunan fungsi pendengaran, maka menjaga fungsi pendengaran kurang lebih caranya sama dengan menjaga supaya mencegah tidak terjadi tinnitus. Jadi kalau fungsi pendengaran kita baik, biasanya tinnitus tidak muncul.